Di episode kali ini kita akan mendokumentasikan sebuah kastil terbengkalai yang mempesona yang dibangun pada akhir tahun 1700-an untuk sebuah keluarga bangsawan Prancis. Selama 250 tahun terakhir hingga hari ini, kastil tersebut tetap dimiliki oleh keluarga yang memerintahkan pembangunannya. Mereka tinggal di tempat ini selama hampir 200 tahun. Tetapi pada tahun 1970-an, mereka tampaknya kehilangan minat dan meninggalkan kastil ini tanpa rasa sedih. Di dalam kastil, semuanya seolah terhenti dalam waktu seperti baru saja ditinggalkan kemarin. Barang antik yang tak ternilai, karya seni yang sangat berharga, dan kenangan tak terhitung jumlahnya terkunci di balik pintu-pintu yang tertutup. Mari kami ajak Anda hari ini dalam perjalanan menyusuri lorong kenangan, karena kami akan membuka kembali kastil yang hilang dan menelusuri bersama sisa-sisa yang telah terlupakan. Sungguh pemandangan yang luar biasa semuanya. Saya berdiri di sini di sebuah kastil yang terbengkalai, dan tempat ini benar-benar telah diambil alih oleh alam. Seperti yang bisa Anda lihat, tanaman merambat tumbuh di mana-mana, dan ini benar-benar seperti pemandangan dari sebuah film. Saya selalu percaya beginilah rupa planet bumi ketika manusia punah dan alam mengambil alih kembali. Saya ucapkan selamat datang kembali di Bros of Decay. Saya Leslie, hari ini di balik kamera ada Jerun, dia merekam untuk saya, terima kasih banyak. Tautan Instagramnya ada di deskripsi, dan kami akan mendokumentasikan sebuah kastil bangsawan terlupakan yang terbengkalai dari tahun 1800-an. Tempat ini benar-benar luar biasa. Tapi pertama-tama, ini adalah taman-taman dari kastil ini. Saya ingin tahu, apakah mungkin untuk keluar sebentar? Saya ingin menunjukkan sekilas kepada Anda tentang kastil ini, seperti apa keadaannya sekarang. Tapi Anda hampir tidak bisa melihatnya, karena di mana-mana pohon tumbuh. Saya berjalan di sini dengan pakaian tradisional saya melewati alam. Saya rasa ini tidak terlalu pintar. Bisakah kamu mengatasinya? Ayo, baiklah, ayo. Oke ya, saya hanya ingin memberi orang-orang sekilas dari sisi kiri kastil di sini. Lihat ini, kamu tidak melihatnya lagi. Ini benar-benar tertutup oleh tanaman ivy, sudah ditinggalkan selama 45 tahun sekarang, benar-benar terbengkalai. Oke, ayo kita masuk dan biarkan saya tunjukkan apa yang tersisa di dalam sana. Tidak pintar sebenarnya melewati hutan itu dengan pakaian khusus seperti ini. Sekarang semuanya benar-benar kotor. Tapi ya, nanti akan saya cuci di mesin cuci saat sampai di rumah.
sesuatu yang dulu tidak dimiliki oleh orang-orang yang pernah tinggal di sini, tapi mereka punya pelayan untuk membantu mereka. Oke, hal pertama yang kita lihat saat masuk ke tempat ini, tepat di depan kita, adalah perpustakaan kastil, tempat di mana pengetahuan orang-orang disimpan. Ruangan di kastil megah ini sangat menarik. Rak perpustakaan, ribuan dan ribuan buku disimpan di rak buku ini. Hal pertama yang saya perhatikan di sini adalah kamus Prancis Latin, kamus Yunani Prancis, dan benar-benar ratusan buku yang ditinggalkan. Kut lektuhal, lektoral ada di depan kita di sini. Saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Prancis. Pengetahuan bahasa Prancis saya tidak bagus, jadi saya tidak bisa menerjemahkan salah satu dari buku-buku ini untukmu. Tapi kita bisa melihatnya dan menghargainya dalam kemegahan penuhnya. Beberapa perlengkapan berkuda ditinggalkan di lemari ini di sini. Orang-orang ini sangat menyukai berkuda. Ketika kastil ini masih beroperasi, di sekitar ladangnya akan ada banyak kuda. Saya sudah melihat foto-fotonya di lantai atas yang nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di video ini. Wow, ini bahkan tidak ditulis dalam bahasa Prancis. Indah sekali dengan kotak bagus di sini. Ayo kita buka. Mari kita lihat apa isinya. Semacam koper. Oh, ini mungkin tempat untuk menyimpan sesuatu. Mungkin sesuatu yang berharga karena ada pelapis di dalamnya. Wow. Lalu ada beberapa majalah dan barang-barang lain di bawah sini. Tapi yang paling saya suka dari rak buku buket ini adalah di atas sana ada patung dada dan patung-patung dipajang di atasnya. Dan di langit-langit kita punya kontras warna merah dan biru dari lukisan yang semuanya tertutup. Itu adalah sentuhan luar biasa untuk kastil ini. Mereka memiliki meja besar di tengah ruangan ini yang mungkin akan saya duduki. Dan saya akan membaca buku-buku menyerap pengetahuan. Ada beberapa catatan tulisan tangan. Dari 1863 di sini, itu yang tertulis pada tanggalnya 1780. Saya datang ke perpustakaan untuk mencari buku yang akan diterjemahkan. Saya tidak yakin dengan kata terakhir itu, tapi luar biasa bisa membaca ini seseorang. 150 tahun yang lalu pasti telah menulis surat itu. Kamu tidak ingin melihat ke sini? Di bawah sini kita punya buku-buku yang benar-benar sudah rusak parah. Benar-benar hancur. Saya harus sangat berhati-hati dengan mereka. Lihat ini. Ini adalah bertahun-tahun lamanya. Semua halamannya menempel satu sama lain. Kronologinya tertulis di bagian depan. Ekonomi, ilmu ekonomi, ekonomi Prancis dari tahun 1885. Itu sangat menarik. Saya penggemar berat ilmu ekonomi. Itu juga bagian dari studi saya. Dan ini hanyalah penjelasan tentang berbagai jenis ekonomi di seluruh Prancis pada tahun 1885. Wow. Mari kita letakkan kembali dengan rapi. Di atas sana kita punya beberapa patung lagi. Kali ini patung pria. Ada seorang pendeta di atas sana dengan mantel yang bagus. Dan satu lagi patung di atas rak buku. Lalu kita punya ruangan ini. Saya rasa dulu ini adalah ruang makan pada zamannya. Tapi sekarang banyak barang modern telah ditempatkan di sini. Tapi hal pertama yang saya perhatikan adalah koleksi kecil berbagai jenis serangga ini. Serangga, kumbang, nengat, kupu-kupu. Ada beberapa lebah di pojok sini, beberapa tawon. Kamu bisa lihat sudutnya. Wow, paruhnya. Di sini kita punya tanaman berjalan, tongkat berjalan, aku.
Mungkin mengumpulkannya di hutan sekitar kastil, masih ada beberapa tanaman yang tertinggal. Aku juga suka gaya ruangan ini, terutama langit-langitnya. Merah dan biru, wallpaper di sini juga sangat istimewa. Ada cetakan singa dan aksen biru di sini. Ada seorang pria duduk di meja. Mungkin salah satu pemilik lama tempat ini. Ini lampu gantung yang sangat keren. Benar-benar terbuat dari satu bagian utuh. Lihat, itu menempel di langit-langit dan hanya ada satu batang baja besar yang turun ke sini, terhubung ke langit-langit ke lampu gantung. Saya rasa dulu ada meja di bawah sini. Lalu kita punya meja lukis ini dengan barang-barang yang sangat modern di sini. Ini adalah barang-barang terakhir yang digunakan di tempat ini 45 tahun yang lalu ketika tempat ini ditinggalkan. Betul-betul. Sebuah gong. Wow. Saya harus melihat lebih dekat pada benda ini. Biarkan saya coba tunjukkan seperti apa bentuknya. Bisakah kita mengeluarkannya? Kita bisa memutarnya, saya rasa. Ayo kita keluarkan. Tapi ini gong besar yang masih berfungsi. Namaste. Saya suka yang ini. Itulah hal menyedihkan tentang menjelajah. Kamu tidak pernah bisa membawa apapun pulang. Aku ingin sekali punya sesuatu seperti ini di rumahku. Oke. Ayo kita lanjutkan menjelajahi tempat ini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Oh, saya juga harus menunjukkan perapian indah ini dengan cermin di atasnya. Tapi hal pertama yang menarik perhatianmu adalah ketika kamu melihat lurus ke depan, pria Afrika di depan kita dengan mantel ini. Wow, dia punya ekspresi serius di wajahnya, menatap ke kejauhan, mungkin seorang pemimpin klan atau semacamnya. Patung yang sangat menarik, benar-benar memukau. Ini terbuat dari plester, saya bisa merasakannya. Dan tepat di bawahnya, kita punya perapian ini. Perapian kayu, alat-alatnya masih tertinggal di sini, dan sisa abu terakhirnya masih tertinggal di sini. Ada sebuah kompartemen kecil untuk memanaskan sesuatu. Semacam oven, tapi sebenarnya bukan. Kamu juga tentu saja bisa meletakkan ketelmu di atasnya. Oke, sepertinya aku tidak bisa menutupnya lagi. Wow. Oh, that was harsh. Indah juga tunjukkan bagian. Ukiran kayu yang ada di seluruh perpustakaan ini, dan ketika kamu sedang mengambil buku dari perpustakaan, kamu bisa menarik keluar lampiran kecil ini, meja kecil ini, letakkan bukumu di sini, baca, lihat pengetahuan apa yang perlu kamu ambil darinya. Lalu ketika sudah selesai, kamu bisa menariknya kembali kalau aku bisa melakukannya. Barang-barang ini sudah sangat tua. Kamu harus berhati-hati. Dan juga agak sulit untuk mengembalikannya. Okay. Terima kasih. Kamu perlu menekan kedua sisi agar bisa masuk dengan baik. Satu rak buku lagi di sisi ini dengan banyak buku yang masih tersisa di sana. Deux mondes, dua dunia. 46, wow. Saya percaya itu dari tahun 1700-an. Ini adalah buku tentang dua dunia. Indah sekali. Kita punya pintu yang bagus di depan kita. Dan ayo kita masuk dan lihat ruangan yang ada di belakangnya sekarang. Oh.
kamu bisa mendengar suara sepatu saya yang beradu di lantai ini. Dan ketika orang-orang dulu tinggal di tempat ini, mereka semua berpakaian seperti saya sekarang. Dan mereka semua memakai sepatu seperti ini. Bisa kamu bayangkan ketika mungkin ada beberapa 5-10 orang berjalan-jalan di rumah ini dengan sepatu seperti ini. Pasti rasanya seperti orkestra sungguhan yang menggema di seluruh kastil. Sebuah lampu yang sangat biasa tergantung di sini dari langit-langit, tapi kontras antara lampu itu dan list plafon di atas sana benar-benar sangat berbeda. Kita punya 3 malaikat yang memegang lampu ini, tapi saya rasa dulu pasti ada lampu gantung yang tergantung di sini. Sebuah lampu gantung yang megah. Coba bayangkan saja. Tepat di belakangmu ada mesin jahit Singer. Mesin jahit yang sangat umum ditemukan di tempat-tempat terbengkalai. Mesin ini sudah tidak berfungsi lagi. Dulu, kamu akan mengayunkan pedalnya ke depan dan ke belakang, lalu memutar roda di atas sini. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Di sini kita punya sebuah organ. Berbagai tuas. Dan kemudian tentu saja perapian besar di ruangan ini, perapian marmer, mungkin marmer Italia, karena itu adalah marmer yang paling umum digunakan di seluruh kastil ini. Desainnya sangat menarik, mungkin ini adalah lambang keluarga yang diukir di sini. Sebuah perapian yang indah dan dirancang dengan sangat baik, dan juga ada patung elang di atasnya. Dan itulah perapiannya sendiri. Lihat yang satu ini, sebuah bagian dari list plafon di atas sana telah terlepas dan jatuh ke lantai. Itu memberi kita kesempatan untuk melihat lebih dekat. Pada list plafon itu sendiri, semuanya terbuat dari plester, benar-benar hancur seperti yang bisa kamu lihat. Lihat betapa indahnya itu dibuat. Benar-benar sebuah karya seni. Wow. Dan bahkan dindingnya relief 3D ini dikerjakan ke dalam wallpaper. Itu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Tidak akan butuh waktu lama sampai bagian-bagian lain ini ikut lepas. Saya bisa lihat yang di atas kita ini sudah mulai longgar. Yang lainnya akan segera menyusul. Aromanya luar biasa. Benar-benar aromanya luar biasa. Ayo lihat sekali lagi ke sini. Lihat lagi keluar ke taman yang rimbun yang kini menguasai kastil ini. Sebelum saya melewati pintu ini, saya ingin memberitahu sesuatu tentangnya. Lihatlah tingginya. Setiap kali Anda pergi ke rumah Prancis abad ke-18 atau ke-19, Anda akan melihat bahwa pintu-pintunya kadang-kadang bahkan lebih rendah dari tinggi badan Anda. Tapi di kastil-kastil terbengkalai dari masa itu, pintunya kadang-kadang bahkan 2 kali tinggi badan Anda. Semakin tinggi pintunya, semakin kaya pemiliknya. Itu hanya tanda prestis untuk pamer. Saya akan bilang selamat datang di dalam ruangan lain. Hal pertama yang saya lihat saat masuk ke ruangan ini adalah langit-langitnya. Langit-langit oranye yang indah. Dan Anda pasti bisa melihat bahwa kita semakin jauh ke bagian selatan Prancis dan menuju Italia. Karena di sana mereka semakin memperhatikan langit-langit. Hal lain yang ingin saya tunjukkan di ruangan ini adalah karya kaca di jendelanya. Kaca patri yang indah dengan berbagai warna. Anda sudah bisa melihat tanaman ivy tumbuh di belakangnya, mengetuk kaca, ingin masuk ke dalam, dan mungkin akan masuk beberapa tahun lagi. Mungkin dalam 1 dekade dari sekarang. Sebuah perapian besar juga ada di ruangan ini, bahkan lebih besar dari yang satunya. Saya sangat menyukainya, benar-benar karya yang indah. Bagian dalamnya berkarat karena bertahun-tahun digunakan untuk membuat api di sini.
Ada catatan kecil di kunci pintu yang bertuliskan Salon Magi. Ini adalah ruangan untuk Salon Magi. Ini adalah ruang penyimpanan makanan. Di sini tertulis ruang penyimpanan makanan dan itu benar. Ini adalah ruang penyimpanan untuk semua makanan di rumah ini. Seperti yang bisa Anda lihat, lemari besar tempat semua barang disimpan. Piring untuk meletakkan makanan manis dan barang lainnya di atas meja. Dulu, piring-piring itu akan benar-benar penuh dengan camilan enak. Beberapa teko, beberapa barang lainnya, semuanya ada di sini. Ada semacam pintu di sini. Sepertinya aku tidak bisa membukanya, tapi aku ingin melihat ke sisi lain. Yang ini tidak terlalu menarik, hanya ada beberapa piring, beberapa porselen bagus di sini, beberapa piring. Oke, ayo kita lihat ke sisi lain, karena sekarang aku jadi bersemangat. Keting. Ini adalah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Aku rasa sisi lainnya ada di sini. Oh iya. Lihat, kamu bisa langsung melihat ke dalam kastil dari sini. Dan memang hanya untuk melewatkan barang-barang. Itu benar. Itu detail yang bagus. Kita masuk ke semacam dapur persiapan di sini. Ada beberapa botol. Tempat anggur akan disimpan di sini. Dan ya, hanya beberapa perlengkapan untuk mencuci piring setelah makan malam disiapkan. Masih ada beberapa piring yang tertinggal. Mereka selalu mencoba apakah airnya masih mengalir, tapi saya rasa airnya sudah tidak berfungsi lagi di tempat ini. Oke, Okay. mari kita masuk ke ruang bawah tanah tempat ini. Saya juga sangat menikmati ruang bawah tanah di kastil-kastil terbengkalai seperti ini. Mereka menyimpan begitu banyak sejarah dari masa ketika orang-orang masih tinggal di sini. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Ya Tuhan, apa yang kita punya di depan kita ini? Gerobak angkut, tapi saya rasa ini semacam kereta dorong. Saya pikir ini adalah kereta dorong anak-anak. Wow. Betapa indahnya benda ini. Sepenuhnya dilapisi kain, jadi anak kecil akan berada di sini. Mungkin bukan bayi. Kamu bisa berjalan-jalan dengannya di sekitar ladang, membawanya keliling kota. Dan kita punya satu lagi di sini. Saya rasa yang ini bahkan untuk 2 anak. Ini benar-benar barang antik. Tanaman merambat benar-benar tumbuh menembusinya. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Inilah hal-hal yang bisa kamu temukan di ruang bawah tanah. Dan disinilah jalur pasokan kastil. Jadi mereka akan membuka gerbang-gerbang ini dan orang-orang bisa mendorong barang-barang ke dalam kastil untuk memasok ulang kastil. Karena dulu banyak orang tinggal di sini, para pelayan, lalu keluarga itu sendiri, dan teman-teman serta keluarga sering datang berkunjung. Jadi kadang-kadang bahkan bisa ada 20-30 orang di kastil seperti ini. Pada satu waktu, jadi mereka membutuhkan banyak makanan, banyak minuman, dan itulah mengapa mereka akan mengisi ulang persediaan di sana. Itu akan jauh lebih mudah. Kita punya satu ruangan terakhir sebelum kita melanjutkan ke bagian utama kastil. Oh, ini keren banget. Bisakah kamu mematikan lampunya? Kamu lihat ini di kamera? Tidak terlalu bagus ya. Ada cahaya dari cerobong asap yang masuk ke dalam, dan itulah kenapa kamu bisa melihat cahaya datang dari atas kastil sampai ke sini. Oke, kamu bisa menyalakannya lagi. Ini benar-benar detail yang keren. Cerobong asapnya benar-benar terbuka dan saat hujan, air hujan juga akan masuk ke sini. Wow, ini adalah dapur tempat kita berdiri sekarang. Semacam dapur ya.
Dan di sini ada perapian besar tempat para pelayan rumah memasak semua makanan. Ada beberapa alat keren yang tertinggal di sini. Semuanya sudah mulai berkarat. Saya rasa ini adalah tempat untuk semacam kittel. Lalu kita punya panggangan kecil di sini, semua alat untuk perapian juga masih ada di sana. Luar biasa, saya juga suka desain megah dari benda ini. Bangku duduk di sana. Dan di sana akan ada kompor masak dan perlengkapan lainnya seperti itu. Inti dari Martinmu ini adalah yang sangat baru, yang lebih baru harus saya katakan. Dan lemari-lemari yang dibangun untuk semua penyimpanan, semua piring biasa. Dan hal-hal seperti itu, tepat di depan kita di sini adalah lorong, tapi pertama-tama saya ingin menunjukkan sesuatu yang lain. Kita punya tangan-tangan ini di dinding. Ini jelas bukan vandalisme, tidak ada satupun tanda vandalisme di tempat ini. Jadi ini adalah tangan anak-anak yang mereka lukis di kastil ini. Semua tangan anak-anak. Dilukis di sini, itu indah. Mari kita masuk ke ruangan ini dulu sebelum kita pergi ke lorong utama. Kamu bisa langsung melihat sepeda indah di sini, tapi tepat di belakangnya ada sesuatu yang sangat istimewa. Ini adalah dinding ubin yang sepenuhnya buatan tangan dan dilukis seperti yang bisa kamu lihat. Dan mereka benar-benar menutupinya dengan selotip untuk melindunginya. Ini sangat berharga dan hanya dibiarkan di tempat ini. Banyak sepeda juga di ruangan ini, bahkan sepeda-sepeda yang sangat kecil sebenarnya. Lihat sepeda ini. Sebagai referensi saja, aku akan melompat dan duduk di atasnya. Apakah itu terlihat lucu? Oh, kami orang Belanda memang sering bersepeda, dan aku bisa bilang ini sepeda yang sangat kecil. Aku rasa kita sedang berdiri di semacam ruang makan, Jerun. Ruang makan yang sangat kecil, mungkin hanya ruang sarapan saja. Lampu gantung besar di tengah ruangan ini luar biasa. Lalu dari ruangan ini kita langsung masuk ke salah satu ruangan terindah di seluruh kastil ini, yaitu hall utamanya. Wow, pertama-tama lihatlah tangga besar yang ada di depan kita. Aku akan berjalan sedikit ke atas supaya kamu bisa lihat seberapa besar tangganya. Ada besi tempa di mana-mana, setiap detail benar-benar dipikirkan. Dan kalau kamu lihat ke sini, kamu bisa lihat betapa besar dia sampai ke langit-langit. Wow. Ya, mereka akan turun di pagi hari dan memulai hari mereka di kastil. Mereka akan datang ke meja di sini melihat jam, sepertinya sekarang jam 7 malam. Wow, dan tepat di atasnya mereka akan disambut oleh seorang pengacara. Saya rasa itu seorang pengacara. Dan sebuah lukisan yang indah tepat di atas sana. Wow. Semua yang ada di sini dirancang dengan sangat teliti. Indah. Dan kemudian dari sini kita berjalan ke bagian lain dari hall utama itu. Pintu masuk utama ada tepat di depan kita di sini. Disinilah para tamu akan disambut masuk ke dalam kastil. Tapi sekarang kita pergi ke pintu dan melihat keluar. Satu-satunya hal yang bisa kita lihat hanyalah hutan. Hanya hutan, tidak ada yang tersisa lagi darinya. Di sini para tamu akan datang, melepas mantel mereka, menggantungkannya di sini, mungkin duduk di sini, lalu ditawari kopi dan hanya duduk di sini di lorong. Beberapa lukisan indah di atas sana. Di sisi ini juga dia seorang penulis Prancis. Sayangnya saya tidak tahu namanya.
Sekarang kita juga punya rak buku di lorong ini. Majalah Pitores, majalah indah, tertulis di sampingnya. Jadi ini dulunya adalah majalah dari tahun 1848. Paris, dibuat di Paris. Hanya majalah Perancis biasa, mereka punya alat penjara di dalam buku ini. Orang-orang kaya bisa memesan ini dan kemudian mereka bisa membaca majalahnya seperti ini. Luar biasa. Mereka semua punya edisi-edisi yang berbeda ini. Mungkin setiap tahun mereka akan mengeluarkan majalah baru. Oke, kita sudah melihat seluruh bagian bawah sekarang, dan sekarang saatnya untuk naik ke atas tangga dan pergi ke lantai paling atas dan melihat apa yang tersisa di sana. Sekarang saya akan mengambil alih perekaman dari Jerun supaya dia bisa lebih fokus mengambil gambar di tempat ini. Dan sekarang kita akan melewati bagian paling pribadi dari kastil ini, yaitu lantai atas. Hal pertama yang kita lihat di depan kita di sini adalah tangga megah yang menuju ke lantai paling atas. Wow, bahkan di sini saja sudah terlihat spektakuler. Dan di dindingnya ada banyak lukisan, gambar, dan sketsa dari masa lalu, dari zaman Victoria dan era lawas yang pernah ada di kastil ini. Ini adalah orang-orang yang pernah tinggal di sini. Di sini juga ada sebuah kota kecil yang digambarkan. Dan mari kita masuk ke sini, mari kita lihat apa yang tersisa di lantai atas ini. Hal pertama yang saya perhatikan lagi adalah lemari dinding besar yang berfungsi sebagai perpustakaan, sebagai rak buku. Dengan ratusan buku yang masih tertinggal di sana. Buku yang menarik perhatian saya adalah yang satu ini di tengah. Oh ya, ini adalah novel Perancis dengan ilustrasi Guignol tertulis di sana. Lihat apa yang kita punya di sini. Oh ya, wow. Ilustrasi yang luar biasa di dalam bukunya. Indah. Mari kita letakkan kembali dengan rapi di antara sana. Kalau aku bisa, aku akan mengembalikannya nanti. Biar aku taruh di sini dulu untuk sekarang. Wow, sekarang kita bisa berbalik. Oh. Di sini, di dinding ada lukisan lain tentang seorang pria duduk di kursi jalanan tiang dengan kaki disilangkan. Terlihat seperti bangsawan Perancis. Dan itu membawa kita ke ruangan pertama di lantai atas ini. Let's have a look around. Ini terlihat seperti kamar anak-anak. Kita punya koper di pojok, koper biru yang indah dengan besi yang bagus, besi biru. Semua selimut masih ada di sana. Bahkan selimut yang ada di sini juga menarik. Desainnya indah, ada ilustrasi yang cantik di atasnya. Sebenarnya ini adalah kursi goyang untuk boneka. Wow. Oh, mainan anak-anak masih ada di ruangan ini. Lihat piano miniatur yang kita punya di sini. Lalu kita juga punya laci ini, laci vintage yang ditinggalkan di sini. Semuanya berukuran miniatur untuk rumah boneka. Dan peti kecil ini juga, oh ada rokok di dalamnya. Itu pasti bukan milik anak-anak. Saya senang melihat mainan-mainan ini di tempat-tempat seperti ini. Lalu di atas sini kita punya lukisan seorang wanita dengan seorang anak. Yang juga menarik perhatian saya adalah miniatur bellow yang kita punya di sini. Ada koleksi batu di bawah sana. Mungkin dari batu-batu yang mereka kumpulkan di sekitar halaman kastil.
Dan di sini lagi anak-anak juga menggambar tangan mereka di sisi benda ini. Peralatan dapur miniatur. Toples kue. Saya suka ini. Lalu di sini di samping kita punya rumah boneka yang dulu ada di sana. Tapi semua perabotan untuk rumah boneka ini semuanya vintage. Seperti yang bisa kamu lihat, ada tempat tidur ini. Tempat tidur kanopi di pojok sini. Coba saya dekatkan supaya kamu bisa lihat lebih jelas. Di sini ada kursi berlapis kain dan satu lagi di sebelahnya. Dan ini adalah mainan-mainan yang dulu dimainkan oleh anak-anak yang pernah tinggal di tempat ini. Ini adalah mainan kerajaan, bisa dibilang begitu. Untuk anak-anak keluarga kerajaan, ya ampun. Ini adalah sebuah opera, sebuah gedung opera, miniatur gedung opera lagi, dan benar-benar dirancang dengan semua perabotan di dalamnya. Dan di sini anak-anak dulu mementaskan pertunjukan di sini. Dan ya, mereka sangat bersenang-senang dengan itu pada zamannya. Luar biasa. Mari kita lanjutkan lewat pintu ini ke ruangan lain. Di sini ada semacam kamar tidur kosong. Sedikit perabotan di sudut sini, patung yang benar-benar kuno ini berdiri di lantai. Saya suka jendela kaca berwarna yang ada di depan kita di sini. Mereka membuat gambar kupu-kupu di sana, burung, dan banyak jenis-jenis benda lainnya. Sebuah kursi besar di sini juga, kursi berlapis kain yang megah. Dan sebuah bangku besar untuk duduk dan berbaring, atau bisa dibilang bangku santai. Mari kita ke kiri dulu di sini. Mari kita lihat apa yang ada di bagian ini. Ruangan ini benar-benar sudah tidak ada apa-apa lagi. Oh, dan sepertinya kita akan masuk ke kamar tidur di sini. Tertulis di pintunya, Chambre verte, yang artinya kamar hijau. Jadi, mari kita lihat apakah ini benar-benar kamar hijau? Ya, ini memang benar-benar kamar hijau. Tapi ini juga sangat istimewa. Ada tempat tidur yang menyatu dengan dinding. Wow. Seorang anak pasti akan tidur nyenyak di sini. Mungkin bukan anak-anak. Ini lebih seperti kamar tidur orang dewasa menurut saya ya. Masih dalam kondisi buruk setelah 45 tahun ditinggalkan. Dan lihat desain selimutnya. Foto-foto dari masa Prancis dulu. Bantalnya masih ada di ujung tempat tidur. Menarik sekali tentang ini. Oh, saya suka foto wanita di dinding ini. Dan juga perapian besar di kamar tidur ini. Saya sudah cek, tidak ada pemanas sentral di tempat ini. Jadi selama orang-orang tinggal di sini, mereka menggunakan perapian untuk menghangatkan ruangan. Ini tidak pernah ditambahkan ke kastil, sebuah perapian marmer yang indah dan lebar lagi. Sebuah lampu minyak di atas sana. Beberapa buku ditumpuk di atas. Histoire universelle. Lagi, salah satu kursi besar itu, kursi berlapis kain besar di pojok ruangan, biasanya mereka menggunakannya untuk menggantung pakaian mereka di malam hari sebelum tidur. Saya rasa ini adalah kamar mandi dari kamar tidur di sini.
Sebenarnya ini bukan kamar mandi, tapi hanya meja rias kecil dengan beberapa laci, kendi air yang bisa mereka isi di sini untuk mencuci muka, dan bahkan pakaian orang yang pernah tinggal di sini masih ada di kedua sisinya. Ini terlihat seperti pakaian pria, ada seragam di sini. Atau setelan jas, sebaiknya saya sebut begitu, bergantung di sini di gantungan baju. Lalu di sisi ini ada rompi luar biasa, benar-benar luar biasa. Dan di sini lagi kita bisa melihat sekilas pemandangan luar dari kastil. Benar-benar dipenuhi tanaman liar. Kamu bahkan tidak bisa melihat dinding kastilnya lagi. Sebegitu liarnya tanaman di sini, mereka bahkan punya lemari pakaian di dalam ruangan ini. Mari kita buka. Di sini tertulis 208, itu kata stiker lainnya. Oke, ini hanya tempat menyimpan spray di dalamnya. Oh, kita punya sebuah foto di bawah sini. Ini foto asli dari salah satu pemilik sebelumnya. Oh, dan ini pasti dua orang yang pernah tinggal di sini, di ambang jendela kastil. Wow, seorang anak laki-laki muda bersama ibunya aku rasa. Atau ini, tidak, ini seorang wanita yang sedikit lebih tua, usianya sekitar 30 tahun menurutku ya. Saya lupa menunjukkan sesuatu di tempat tidur. Kita punya sepatu-sepatu ini berdiri di sana, tepat di sebelahnya. Sepatu balerina yang indah, berhak. Panci kamar ada di bawah sana, dan bahkan ada lilin yang setengah terbakar di sini, di meja samping tempat tidur. Beginilah orang-orang berjalan-jalan di sekitar kastil. Mereka menyalakan lilin mereka dan berjalan-jalan di malam hari saat di luar gelap. Mereka akan membawa lilin itu berkeliling kastil, hanya untuk bisa melihat sesuatu di depan mata mereka. Akan saya letakkan kembali dengan rapi. Oke, kita kembali di lorong. Ayo ke ruangan berikutnya. Yang ini di sebelah kiri saya kira. Mari kita buka pintu indah ini yang memperlihatkan satu lagi tempat tidur surga tepat di depan kita. Oh, betapa indahnya ya Tuhan. Ada semacam macan tutul atau harimau di lantai. Karpet harimau. Mari kita lihat itu dulu. Tidak, ini jelas ekor macan tutul. Dan menurut pengetahuan saya tentang hewan, ini mungkin macan tutul Afrika. Dan ini jelas yang asli yang telah dijadikan karpet taksidermi. Sangat disayangkan melihat ini ya. Sekarang ada di sini jadi kita bisa sedikit mengapresiasinya. Tapi saya sama sekali tidak setuju. Ini adalah hewan yang terancam punah. Dan yang satu ini hanya tergeletak di lantai. Ya Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini saat menjelajahi tempat terbengkalai. Lihat kamar tidur ini semuanya. Ada tempat tidur surga tepat di depan kita. Sebenarnya ini tempat tidur yang sangat kecil. Mungkin hanya 1,70 meter atau 1,80 meter panjangnya. Tapi orang-orang zaman dulu memang jauh lebih kecil dari kita sekarang. Jadi ini cocok untuk mereka. Saya suka gaya tempat tidurnya. Saya suka karena tempat tidurnya masih tertata rapi. Coba lihat saja. Apa yang akan dilihat orang-orang ini ketika mereka bangun di pagi hari? Kita punya saklar-saklar di sini untuk menyalakan dan mematikan lampu di ruangan. Dan lampu kecil di atas tempat tidur ini. Sebuah kursi santai. Di sini, di sudut ruangan. Orang-orang akan duduk di sini pada malam hari membaca buku yang bagus. Lukisan indah tentang pemandangan alam yang subur. Oke, maaf, aku baru saja menjatuhkan tempat payungnya. Biar aku rapikan kembali tempatnya. Itu kadang-kadang memang terjadi.
Dan sekali lagi kita bisa melihat tanaman liar dari luar pohon masuk ke dalam tempat ini. Di sini kita punya tempat payung yang baru saja saya jatuhkan. Payung-payungnya benar-benar sudah rusak di sini. Bukan lemari kecil. Mari kita lihat apa yang kita punya di dalam kotak ini. Oh, ini bukan kotak. Apa ini? Aku tidak yakin. Sebuah foto bayi di akhir tahun. Coba kita perjelas lagi supaya kamu bisa melihatnya lebih baik. Yang ini sepertinya terkunci. Tidak ada yang menarik di sini. Dan lalu di ruangan ini juga ada perapian untuk menerangi ruangan dengan indah di malam hari. Pasti pemandangan yang luar biasa saat perapian itu dinyalakan dan kamu berbaring di ruangan itu dengan karpet macan tutul tepat di depanmu. Mungkin duduk di kursi itu menikmati malam. Orang-orang ini hidup dalam kemewahan total. Dan ini adalah chambre bleue, kamar biru, chambre bleue. Tepat di sebelah kamar tidur, mereka juga memiliki area penyimpanan ini, mungkin untuk semua pakaian itu. Anda bisa melihat rak pakaian di sini. Ada juga kasur di sini. Mari kita kembali ke lorong. Kita masih punya beberapa kamar lagi untuk dilihat di atas sini. Jadi mari kita lanjutkan ke sana. Ada kamar mandi lagi. Oke, ini juga kamar tidur yang sangat bagus. Meskipun tidak sebagus yang lainnya, tapi di sini ada tempat tidur model melengkung seperti ini. Kasurnya masih ada di sana. Mari kita lihat juga kasurnya. Ini adalah kasur yang sangat jadul dan vintage. Bagian dalamnya saya rasa semacam wall yang digunakan di dalamnya. Lagi-lagi ada beberapa sepatu di atas tempat tidur di sini. Perapian yang indah lagi, ada cermin emas di atasnya. Dan apakah saya melihat sebuah lonceng di sini? Ya, benar. Wow. Lonceng yang sangat megah, nilainya sangat mahal dan bisa saja digunakan di kapal atau bisa juga di gereja, kapel atau di tempat lain. Sekarang kita punya lemari yang sangat menarik tepat di depan kita di sini. Oke, ada gambar atau lukisan seorang pria. Selesai. Ini adalah botol untuk minuman keras. Desainnya juga sangat indah. Bagian-bagian dari lampu minyak juga ditinggalkan di sini. Banyak buku. Wah, lihat buku di atas ini. Mungkin buku 2000 halaman. Lagi-lagi benar-benar membusuk. Oke, ini sepertinya sarung untuk alat pengukur. Apa yang kita punya di sini? Ya ampun, ini adalah foto-foto. Biar saya coba tunjukkan kepada Anda. Saya baru saja melakukan sesuatu. Saya membuat pengaturan pencahayaan yang sangat sederhana untuk menunjukkan foto-foto ini kepada Anda. Dan apa isinya? Jadi mari kita letakkan ini di sini di atas lampu dan biar saya tunjukkan apa yang ada di foto-foto ini. Karena ini cukup luar biasa. Di sini kita bisa melihat perpustakaan di masa jayanya. Anda bisa melihat semua buku di sini, di samping, bahkan ada beberapa kursi tepat di depannya. Di sini kita punya foto lain dari perpustakaan. Wow, kamu bahkan bisa melihat bahwa ada meja di sana. Menarik sekali. Di sini kita punya bagian luar kastil. Kamu bisa melihat kuda-kuda di samping sini dan bahkan ada seorang anak yang sedang bermain di lapangan. Wow. Lalu seluruh halaman belakang dulu tidak ditumbuhi apapun, sama sekali tidak ada pohon.
sekarang sudah benar-benar ditumbuhi lebat. Satu lagi tentang perpustakaan. Ini adalah gambar yang sama dari ruang makan. Di sini ada satu foto area duduk. Saya tidak tahu di mana area duduk itu berada di dalam kastil. Menarik. Oke, mari kita lihat yang lain. Ini adalah yang sama di halaman belakang, yang sama. Oh, ini ruang makan yang lain. Wow. Dan aku juga menemukan gambar-gambar yang lebih besar ini. Biar aku tunjukkan padamu. Ini adalah seorang wanita yang dulu tinggal di kastil ini. Bukan seorang pria. Foto-foto ini mungkin berusia sekitar 100 tahun. Sekarang kita sedang melihat orang-orang ini dari masa lalu. Seorang anak laki-laki muda. Bukankah itu wanita yang sama? Lihat dia. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia memegang sesuatu di tangannya. Kelihatannya seperti buku atau semacamnya. Hanya semacam mahkota atau topi di kepalanya. Dan di sini kita punya seorang wanita yang berdiri di halaman belakang dengan kipas di tangannya, dengan wafer di tangannya. Saya sudah menata semuanya kembali dengan rapi di lemari ini, dan sekarang mari kita lanjutkan menjelajahi kastil. Saya tidak pernah bosan dengan tempat ini. Saya bisa berada di sini selama berjam-jam. Kita punya satu lagi di sini, di tengah lorong. Ada satu lagi lemari tanam yang penuh dengan buku. Lalu di sisi ini ada satu lagi, tempat penyimpanan panci dan wajan yang keren di dalamnya. Kamu juga bisa lihat di sini ada beberapa perlengkapan berkuda di dalamnya. Beberapa kunci untuk sebuah lemari, dan yang ini sayangnya terkunci. Wah, ayo kita masuk ke sini. Oh, ini toiletnya indah sekali. Wah. Lihat ini. Ini hanya sebuah lubang dan papan kayu dengan toilet di dalamnya. Dan toiletnya dibuat di Paris. Wah, kamu tahu. Kamu bisa menutupnya seperti ini. Saya hanya sekali sebelumnya melihat toilet seperti ini, itu di kastil Prancis lainnya. Saya akan tautkan di sini. Toilet yang itu bahkan tidak lebih spektakuler dari yang ini, tapi yang ini juga toilet yang sangat rapi. Dan ini adalah wastafel untuk mencuci tangan. Dirancang dengan menarik. Wastafel yang indah. Air tidak lagi keluar darinya. Oke? Mari kita lihat. Tidak ada apa-apa di sana. Kita punya satu kamar tidur terakhir di sini. Semua bantal disimpan di lemari kecil ini. Saya suka bagaimana mereka membuat bantal-bantal itu, bantal bulat besar seperti dulu. Perapian yang indah. Cermin emas di atasnya. Oh, ini lukisan yang bagus. Seorang penulis Prancis, dia memegang pena di tangannya, stilo, seperti yang kalian sebut di Prancis. Kacamata sangat kecil, pria tampan, dan lukisan yang luar biasa lagi. Lalu dari lorong kamu bisa berjalan ke sini, ke bagian ini, ruangan yang sangat biru dengan jendela atap di atas kita. Dan di sini kita punya kamar mandi kastil ini. Wow. Wastafel di sisi ini. Oh, saya suka melihat ini. Ini adalah bathtub dengan kaki-kaki seperti cakar. Bathtub berkaki cakar. Ruangan ini benar-benar sudah rusak parah. Lagi sebuah meja rias di sisi ini. Itu ada di dalam kotak-kotak obat.
apotek. Itu kotak apotek. Apa bahasa Inggrisnya ya? Saya tidak akan naik tangga ini karena terlalu biasa. Ada tangga besar di tengah lorong yang jauh lebih bagus untuk naik ke lantai paling atas, ke lantai terakhir dari kastil ini. Saya suka bunyi sepatu saya di lantai kayu ini. Lemari buku ladi, rak buku, ratusan buku masih tersisa di sana. Itu membawa kita ke lantai paling atas kastil. Oke, selamat datang semuanya di lantai paling atas kastil. Referme la porte, tolong tutup pintunya. Dan ini tuasnya tertulis di sini. Ada banyak jalan yang bisa diambil di sini. Kami akhirnya berada di kamar tidur yang sangat kecil. Ini tidak terlihat seperti kamar tidur pelayan. Saya belum pernah melihat kamar tidur yang tampaknya untuk pelayan. Ada peta dunia di dinding sana. Lihat, ini adalah lampu minyak karabin. Mereka akan menggunakannya untuk masuk ke dalam tambang. Digunakan untuk tambang, ini adalah lampu minyak biasa yang berdiri di sini. Desain lemari ini sangat bagus sekali. Dan ini adalah sesuatu yang selalu mereka lakukan di kastil. Mereka memiliki tumpukan besar berbagai sampel wallpaper yang tersebar di seluruh kastil. Karena setiap beberapa bulan atau tahun, sekarang setiap beberapa tahun, mereka akan merenovasi dinding agar kastilnya terlihat seperti kastil yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang prestisius, sesuatu yang dilakukan orang kaya untuk menunjukkan bahwa mereka punya uang. Dan ya, mereka akan melihat-lihat sampel mereka. Dan melihat mana yang mereka sukai untuk beberapa tahun ke depan untuk dipasang di dinding kastil. Wallpaper adalah sesuatu yang sudah tidak kita lakukan lagi saat ini. Itu sudah usang. Beberapa orang masih melakukannya, tapi saya tidak kenal siapapun di Belgia yang masih memiliki wallpaper di rumah mereka. Kecuali kakek nenek saya. Kita akan masuk ke sini, ke sebuah loteng. Dan ini benar-benar terbuka. Aku bisa merasakan angin masuk ke sini. Begitulah rusaknya kastil ini. Sebuah kereta luncur milik anak-anak ada di sini. Ini benda yang indah. Ini adalah kursi untuk buang air. Di sini, di ujungnya, oh wow, aku. Bertaruh ada beberapa hal lagi. Koper dengan beberapa buku. Sebagian besar kamar di sini benar-benar berantakan. Kita punya kamar tidur 3 di sini. Mungkin untuk 3 anak yang tidur di sini. Karena aku sudah bilang di awal video, banyak orang akan berada di kastil pada waktu yang sama. Jadi mereka membutuhkan banyak kamar tidur agar semuanya bisa tidur di sana. Satu bagian terakhir di sisi ini. Oke. Oh, suara yang dihasilkan pintu-pintu ini, aku benar-benar menyukainya. Itu mengingatkanku kalau aku sedang berada di tempat seperti ini. Kamar tidur yang sangat berantakan. Ayo kita naik ke sini, ke tingkat terakhir ini. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan. Atas. Loteng tertinggi di kastil. Dan di sini juga ada beberapa kamar tidur, seperti yang bisa kamu lihat. Mereka membuat 2 kamar di sini. Mari kita lihat dulu. Sesuatu yang juga sangat umum, ketika mereka tidak punya cukup kamar tidur, mereka akan membuat kamar lain di sini. Lihat ini. Wow. Ibu kota sapi.
40 juta sapi di Prancis. 1865 itu yang tertulis. Dan kamar tidur lain di sisi ini, ada boneka menyeramkan di pojok sini yang harus aku tunjukkan. Bagus, oke. Aku tidak akan naik tangga yang ada di depan kita ini karena terlalu berbahaya. Biar aku tunjukkan, ada beberapa anak tangga yang hilang. Dan itu mengarah ke puncak kastil. Oh, sebenarnya ini sangat menggoda. Tapi tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan berhenti sampai di sini saja. Pintunya benar-benar macet. Aku cuma ingin membuat adegan keren di mana aku masuk ke dalam ruangan, tapi tidak berhasil. Tapi ya sudahlah. Ya semuanya, kita sudah sampai lagi di akhir video. Satu kastil lagi terdokumentasi, satu lagi untuk catatan. Tempat yang luar biasa, pasti masuk 5 besar kastil terindah yang pernah aku rekam, terutama foto-foto yang kita temukan di lantai atas. I want to thank you all for watching this week's video. If you liked it, please like the video, write a nice comment in the comment section, and subscribe to the channel if you're new here to see every single week new amazing explorations around the world. And if you want to help me out exploring these places, there's a link in the description that you can make a small donation and help me go around the world to explore these amazing places. I will see you then next week, another epic adventure, and I love you very, very, very much.